Jadi kalau saya masuk Islam lagi tidak akan diterima. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Qulam Official yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Dan sering kita lihat di sekeliling kita ketika sahabat saudara kita akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, biasanya dipandu untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bisikkan di telinganya ketika sakaratul maut dengan tujuan dan harapan kalimat yang terucap di akhir kehidupannya adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita sebagai umat Islam tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan atas ibadah yang sudah kita lakukan, karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita nanti apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena banyak sekali orang yang asalnya kafir atau non-muslim, akan tapi sebelum ajal menjemputnya ternyata Allah memberikan hidayahnya sehingga dia masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak dari saudara kita yang sudah menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi orang yang alim, ahli ibadah, akan tapi di akhir kehidupannya ternyata malah murtad dan akhirnya keluar dari agama Islam. Sebagaimana kisah dari Ustadz Saifuddin yang sekarang sudah keluar dan menjadi seorang pendeta. Kita lihat cuplikan videonya. Jadi kalau saya masuk Islam lagi tidak akan diterima. Jadi saya tetap tidak mau masuk Islam lagi, karena saya harus berlaku seperti itu, pakai kupluk, celana cingkrang, sandal jepit. Oh, saya sudah pakai sepatu bagus. Ya, ngaco. Jadi secara langsung pengajaran-pengajaran Islam, saya tidak percaya bahwa beberapa teroris hanyalah oknum yang merusak Islam. Saya percaya bahwa tindakan-tindakan teroris justru konsisten dengan Islam, melekat dengan Islam, dan tidak bisa dipisahkan. Dan di sini kalau kita lihat dari berbagai sumber berita, diantaranya dari popbella.com, ini Ustadz Saifuddin pernah membuat sebuah berita yang sangat kontroversi. Di antaranya beliau mengusulkan kepada MUI, mengusulkan kepada MUI untuk menghapuskan 300 ayat di Al-Quran. Tentunya menghapus ayat di Al-Quran ini ya sangat menentang umat Islam, bahwa ayat-ayat yang sudah jelas turunnya itu wahyu dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sudah menjadi panduan dan pedoman umat Islam di seluruh dunia, ini malah direvisi oleh seorang pendeta ini yang asalnya adalah seorang ustadz, meminta usul kepada MUI untuk menghapus sebanyak 300 ayat Al-Quran. Dan ini tentunya sangat melukai hati umat Islam. Ini kalau kita lihat, lahirnya adalah dari keluarga muslim, jadi pengajar di pesantren juga, dan mantan seorang ustadz. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa latar belakang seseorang di awal kehidupannya itu tidak bisa menjadi patokan, akan tapi penilaian di mata Allah adalah akhir dari kehidupan kita nanti. Semoga kita nantinya sama Allah Subhanahu wa taala diberikan akhir kehidupan yang indah, dalam artian meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan dijauhkan dari meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Amin ya robbal alamin.
Dari cuplikan video tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak ada yang tahu akhir kehidupan kita nanti dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita hanya bisa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di akhir kehidupan kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.